Kenapa asyik nak cari kesalahan, keburukan Malaysia? Contoh tadi ada lalu di berandaku ya, video Ibu Lydia menghina Malaysia. Lepas tu aku Untuk anak rantau Indonesia yang ada di Malaysia, terutama yang baru masuk, please guys, be smart. Kalau kita baru masuk di negara orang, tolonglah ikutkan. Bertahan mbak ke negara perempuan kayak Malaysia. Tolong mulutnya dijaga ya. Di Indonesia, Malaysia itu selalu diisukan krisis beras lah, nggak ada beras, keadaan mereka sedang tidak baik-baik saja lah. Kemudian sampai menawar harga beras di Indonesia dengan murah, diambang krisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Segelintir orang Indonesia kenapa suka menghina negara tetangga Malaysia, suka merendahkan negara tetangga kita Malaysia. Kemarin saya buat video tentang bab persoalan ringgit Malaysia. Banyaklah netizen-netizen dari negara saya sendiri menyerang juga. Padahal itu benda fakta. Kalau kita tidak mau terima fakta-fakta yang terjadi di negara kita, rasanya sulit ya untuk kita maju ke hadapan. Dan sedikit-sedikit apabila saya bercerita tentang hal-hal positif di Malaysia, pemahaman segelintir netizen Indonesia ini kurang paham. Sedikit-sedikit perbandingan, lebih baik kamu nggak usah tinggal di Indonesia. Padahal kalau kita bercerita tentang hal positif, hendaknya dijadikan pengajaran supaya untuk diri kita sendiri biar maju ke hadapan. Buat yang masih kurang paham, misal kata kita teringin maju, kita tengok jiran kita atau tengok tetangga kita. Kok tetangga kita ini rumahnya bagus, kemudian terlihat ekonominya kok makin hari makin naik kelas. Nah, kita perlu cari tahu, perlu belajar dengan mereka. Itu contoh kecilnya. Jadi bukan berarti kalau Bang Toha membahas tentang sisi positif di Malaysia terus membandingkan dengan di Indonesia, itu bukan berarti terus nggak cinta tanah air. Salah sahabatku semua. Saya sendiri kadang sampai heran loh. Herannya gimana ya? Justru kekayaan Indonesia ini begitu sangat luar biasa. Tapi mungkin dalam pengelolaannya itu kurang tepat. Sehingga kita stuck di situ-situ aja. Dan sedangkan negara tetangga kita dari tahun ke tahun makin maju ke hadapan. Di sisi lain, kadang-kadang negara tetangga kita ini sering difitnah, diberitakan yang tidak sesuai fakta, yang dimana baru-baru ini Malaysia diisukan krisis beras lah, diisukan beli beras di Indonesia dengan harga murah lah, padahal itu nggak sesuai fakta. Dan ini juga memicu reaksi terhadap TKI yang bekerja di Malaysia dan berpuluh-puluh tahun mengungkap hal fakta inilah tentang Malaysia. Dan kadang-kadang orang yang tidak pernah datang ke Malaysia seolah-olah tahu segalanya apa yang terjadi di Malaysia. Bahkan sampai-sampai kalau ada orang yang lama dan tinggal bekerja di Malaysia, khususnya untuk perempuan, pasti akan berkata-kata, oh ini bla 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 bla, dan dengan penyebutan negara Malaysia yang tidak sepatutnya. Malaysia itu sahabatku semua, negara tetangga kita, orangnya juga ramah-ramah, kemudian banyak juga orang Indonesia yang bekerja di sana. Jadi untuk yang suka menghina negara tetangga kita Malaysia, stop. Karena apa? Di sana banyak saudara kita yang mencari nafkah di Malaysia dan mereka disambut dengan baik. Dan inilah reaksi TKI Malaysia ketika Malaysia dihina, dijelek-jelekin. Video ini untuk pengajaran kita semua biar kita stop untuk saling berselisih di media sosial antara Indonesia dan Malaysia. Bertahan mbak ke negara perempuan kayak Malaysia. Tolong mulutnya dijaga ya, komennya Kasih juga paham, dijaga. Di mana-mana negara itu pasti ada yang namanya perempuan yang mempunyai profesi seperti itu. Jadi jangan, tolonglah komen tuh. Kita terus sadar diri juga.
Masih banyak warga negara kita itu yang menumpang mencari rezeki di sini. Bahkan ada yang menggunakan cara yang tidak baik, yaitu kosongan, nggak bayar permit gitu. Jadi tolonglah jangan kayak gitu komennya, dijaga hati-hati ya. Macam saya pun, saya masih menumpang mencari rezeki di sini. Kenapa saya betah di sini? Ya karena memang saya selesa di sini, saya nyaman di sini. Toh nggak ada kok orang Malaysia tuh yang julid sama saya, nggak ada kok orang Malaysia tuh yang sibuk ngusir saya di dunia nyata, itu nggak ada. Jadi tolong dijaga komennya ya sayangku. Orang Indonesia ini ya, kalau tak hina Malaysia tak sah ke? Kenapa harus menghina? Kenapa asyik nak cari kesalahan, keburukan Malaysia? Contoh tadi ada lalu di berandaku ya, video Ibu Lydia menghina Malaysia. Lepas tu aku masuk ke dalam TikTok dia itu kan, dia ada buat permohonan maaf. Tapi permohonan maaf dia itu kan macam tak ikhlas, macam mata dia macam ni dengan hidung yang macam ni. Kalau orang pandai psikologi ya, betul, psikologi ya, psikologi. Dia akan tahu ibu itu ikhlas ke tak ikhlas. Kalau tak silap, dia datang ke Malaysia melancong ke berobat. Tapi begitu dahsyat dia menghina, menjelek-jelekkan Malaysia. Setiap negara ada kebaikannya, ada keburukannya, ada keindahannya, Betul sekali, Kak. ada kejelekannya. Semua negara sama. You orang pergi ke Amerika, ke England pun sama. Ada bahagian kumuhnya, ada bahagian yang sangat wow. Mana-mana negara sama. Kalau tak percaya tanya pada orang-orang yang sudah bekerja. Contoh orang bekerja di mana? Di Australia, yang bekerja di kebun. Sama juga di mana-mana. Cuma mereka lebih canggih. Itu je. Ini Bu Lydia bukan main nak jelek-jelekkan Malaysia. Rakyat Indonesia ini ya, kalau tak memburukkan Malaysia, tak cari silap Malaysia, tak cari gelap Malaysia, tak boleh makan ke? Macam ada satu lagi yang namanya Beni, entah Beni apa. Kata Malaysia kekurangan beras lah, begini. Malaysia nak beli beras dari Indonesia dengan harga murah lah. Aku 30 tahun duduk di Malaysia ya. Belum pernah ada dengar atau dekat mana-mana shopping center Malaysia kekurangan beras. Malaysia banyak import beras dari Thailand dan Betul sekali, India. Kak. Dari Indonesia aku belum pernah tengok. Tuh kan. Karena ya, walaupun Belum pernah tengok dari packaging dia Indonesia. sudah lain, dia tetap tertera asal muasal beras tersebut dari negara mana. Macam dari negara Thai atau India. Dia akan bagi tahu dan tertera dekat sana. 30 tahun aku duduk di sini, aku tukang masak, belum pernah aku tengok beras import dari Indonesia. Lagi satu, sekiranya Malaysia, betul lah Malaysia minta import beras dari Indonesia. Korang tahu tak, itu beras pun yang makan warga kita sendiri, warga Indonesia yang bekerja di sini. Kalau orang Malaysia, betul-betul orang Malaysia, dia tak makan nasi banyak. Orang Malaysia, dia lauk banyak, makan nasi kecil je macam nasi kucing. Betul? Apalagi orang Cina, lauk penuh, tiba nasi satu mangkok kecil je. Bukan macam orang Indonesia. Orang Indonesia rata-rata kita tengok nasi segunung, lauk satu jenis sudah cukup. Tapi orang Malaysia, 30 tahun pengalamanku di sini, nasi sikit, lauk banyak. Jadi tak takut kekurangan beras. Kalaupun Malaysia minta beras dari Indonesia import ke Malaysia, itu pun yang makan bangsa kita yang bekerja di sini. Itu je, itu menurutku. Tak perlulah lebih-lebih nak burukkan Malaysia begini-begini. Tapi semua warga asing yang tinggal dan kerja di sini, dia mungkin tak beli beras Indonesia. Dia orang suka beli beras Thai, sedap rasanya. Dan aku sendiri pun beli beras Thai, sangat sedap rasanya. Makan sikit je dah puas. Tak perlulah kita nak jelek-jelekkan mana-mana negara. Sementara negara kita, warga negara kita Indonesia berserak di merata dunia.
berserak di merata dunia. Lagi ada hati menghina negara orang, berserak di mana-mana negara mesti ada Indonesia. Malulah sikit. Sedangkan kita butuh negara lain, apalagi Malaysia, untuk cari duit, untuk membiayai keluarga. Tak perlulah nak jelek-jelekkan Malaysia. Tapi kebanyakan ya, orang yang suka jelek-jelekkan Malaysia di media sosial, rata-rata mak bapak dia cari makan di Malaysia. Aku ada kenalan beberapa customerku pun, dia bekerja di Malaysia. Anak-anak dialah yang menghina Malaysia. Itulah. Tapi jangan kata tentang negara dia hina ya. Indonesia memang di mana-mana suka mengata orang, suka bergaduh. Kadang aku malu dengan adik iparku. Aku punya adik ipar di Taiwan ya. Malu loh. Di Taiwan itu macam mana kotornya orang kita. Bukan kotor ini ya. Maksudnya perangai dia orang. Bersepah di mana-mana trotoar itu, di tepi-tepi jalanan nak pergi shopping center, buat kemah-kemah, menari begini begitu. Hong Kong lagi, saudara kami pun yang di Hong Kong pun cakap. Di Singapura lagi, belum lagi di Arab, di Jepun, di Korea ya. Ini yang aku tahu, yang aku punya saudara di Singapura, banyak sepupu suami dah jadi orang sana, di Hong Kong, di Taiwan. Aku sendiri kadang malu berhadapan dengan adik iparku, bangsaku macam tu. Lagi ada hati nak menghina ini, menghina itu. Guna otak. Pada yang menghina, kalaupun kalian berduit, jangan hina negara orang. Karena banyak saudara kita Indonesia yang bekerja di mana-mana negara ada, bersepah di mana-mana, mengotori negara orang. Tengok itu di Singapura, di taman-taman. Dulu waktu aku pergi Singapura ya, belum punya anak. Tengok itu Singapura bersih di taman-taman. Sekarang bersepah orang kita di mana-mana dengan menari-nari, dengan pakai baju seksi. Di Hong Kong pun sama, di Taiwan jangan tanya. Aku malu dengan adik iparku tahu. Walaupun bukan aku, walaupun dia tahu keluargaku tak ada macam tu, tapi bangsaku Indonesia lagi ada hati. Ada hati nak menghina Malaysia, ada hati. Di Malaysia lagi. Kadang-kadang geram betul, geram. Dahlah kita cari makan di mana-mana negara, lagi menghina negara orang. Macamlah negara kita Indonesia itu bagus sangat. Rakyat Malaysia banyak yang datang ke Indonesia. Dia orang datanglah traveling kan. Tapi tak ada pun dia hina-hina Indonesia. Padahal lah, waktu di perjalanan adalah beberapa rumah kumuh yang mereka lihat. Tapi mereka tak ada nak menghina Indonesia karena dia tahu memang macam itulah dekat Indonesia yang kaya-kaya sangat, yang kumuh-kumuh sangat. Tapi sekarang banyak rumah cantik-cantik di Indonesia beli cash disebabkan warga Indonesia rata-rata bekerja di luar negara. Memang bukan semua. Kalau yang di Indonesia itu yang kaya ya kaya. Sama di mana-mana pun sama. Tapi ada juga kan orang Indonesia cakap, di Indonesia kita kaya, beli rumah cash, beli kereta cash. Mestilah, karena Indonesia tiada sistem macam Malaysia. Malaysia kita beli rumah, kita beli kereta, semua boleh pinjaman bank. Tidak semestinya kita orang kaya. Di Indonesia tidak. Makanya ekonomi Malaysia maju pesat. Kalau di Indonesia yang kaya makin kaya, yang miskin makin mampus. Tak payahlah kita nak cakap di Indonesia kita rumah besar-besar cash. Di Indonesia nak buat rumah boleh buat sikit. Kalau orang Malaysia mau buat rumah terus buat karena mematuhi undang-undang, bukan macam orang Indonesia. Aku berani bercakap karena aku Indonesia. Tak perlulah kita nak cakap Indonesia orang beli cash ini.
Kalau korang tak ada kerja keluar negara, boleh kalian buat rumah besar-besar. Sekarang hampir rata-rata di Indonesia orang rumah cantik-cantik. Sebab apa? Sebab kerja di luar negara. Jadi tak perlu kita banyak bacot. Bukan bermakna kita Indonesia hina. Kita Indonesia kaya raya. Tapi sistem pemerintahan yang membuat rakyat jadi miskin harus terpaksa pergi luar negara. Tapi rata-rata lah manusia yang tak ada apa-apa bila naik sikit action. Itulah rakyat Indonesia. Mana-mana pun begaduh, mana-mana pun suka hina orang. Memang melampau orang Indonesia. 30 tahun di Malaysia, mbaknya malu dengan perilaku segelintir orang Indonesia yang dimana suka mengolok-olok negara Malaysia, suka menghina negara Malaysia, suka merendahkan negara Malaysia. Apalagi bab persoalan beras, yang dimana mbaknya selama 30 tahun di Malaysia belum pernah makan beras dari Indonesia. Itu menurut pengalaman mbaknya ya. Dan memang faktanya seperti itu sahabatku semua. Di Malaysia itu tidak ada beras made in Indonesia. Tapi di media sosial segelintir YouTubernya yang tidak pernah datang ke Malaysia seolah-olah menggambarkan kalau negara Malaysia dalam keadaan tidak baik-baik saja, krisis beras. Kalaulah kita mengata-ngata negara tetangga kita, baiknya kita tengok dulu. Orang kita, Indonesia, banyak yang merantau di Malaysia. Kalaupun Malaysia beli beras dari Indonesia, orang kita yang ikut makan beli beras di Malaysia sahabatku semua. Apalagi orang Indonesia ini kalau makan beras kuat sangat. Dan itu perlu diakui, nggak usah, oh kamu saja yang makannya banyak, nanti ada pula netizen yang seperti itu. Kalau orang Indonesia kan makan nasinya banyak, kemudian lauknya cuma satu jenis. Beda dengan di Malaysia sahabatku semua. Orang Malaysia kalau makan beras itu sedikit, lauknya banyak jenis. Makanya kadang-kadang saya sering buat cerita video yang dimana waktu kali pertama ke Malaysia cukup terkejut ketika diajak makan warga Malaysia yang dimana di meja makannya itu jenis lauknya banyak. Kadang sudah ada asam pedas, tapi ada telur dadar, kemudian ada lauk-lauk lainnya. Kalau di tempat kita kan enggak ya. Misal kata asam pedas, ya sudah, maka dengan asam pedas satu jenis lauk saja. Kemudian perangan orang Indonesia kalau di luar negara itu kadang-kadang bikin malu Indonesia. Apalagi di Malaysia banyak ya kan kes-kes seperti perompak, pencurian yang dilakukan oleh orang kita. Namun kalau berbicara fakta seperti ini marah pula. Nggak semuanya, tapi beberapa segelintir orang kita itu punya perangan yang memalukan negara kita. Jadi sebelum mengolok-olok negara orang, baik kita tengok dulu seperti apa perilaku orang-orang kita. Orang Indonesia merata loh di seluruh dunia, tapi pantaskah kita menghina negara tetangga kita yang dimana banyak pula orang kita yang mencari nafkah di negara Malaysia, jutaan jumlahnya. Dari mulai mereka datang dari kampung pedalaman, kemudian banyak juga yang berhasil loh dari kerja di Malaysia sahabatku semua. Dan di sisi lain, justru orang Indonesia yang berada di Malaysia sampai dibuat kagum dalam hal ini. Kita simak videonya. Bahkan sampai-sampai kerja di Malaysia meskipun sebagai tukang kebun dapat gaji yang dimana mungkin buat kalian yang tidak pernah datang ke Malaysia akan terkejut. Makanya jangan kita mengolok-olok negara tetangga kita, tetapi dalam segi dan kondisi justru negara tetangga kita itu lebih baik loh. Dalam segi kondisi ekonominya, kemajuannya. Pantaskah kita mengolok-olok seperti itu? Padahal di sana banyak warga Indonesia yang merantau dan mencari nafkah di Malaysia. Video ini sebagai pengajaran untuk kita semua. Langsung kita simak videonya. Saya duduk Malaysia pun sudah belajarlah macam mana cara berpakaian. Kalau dekat rumah bolehlah kita berpakaian yang biasa saja ya. Tapi kalau time kita keluar, usahakanlah pakaian kita itu lebih labuh, lebih betul kan? lebar lah macam tuh kan. Kita kena pakai yang lebih sopan, memandangkan karena warga Malaysia itu keluar selalu dalam keadaan yang sopan guys. Betul banget. Bukan ketat-ketat macam tuh lah ya. Nah, mereka pakai baju
biasa tapi lebih labu, lebih sopan macam tuh. Ya, sebab saya hulu hilir mereka saya tengok macam tuh guys. Dekat Malaysia memang mereka lebih ke arah sopan, bukan stylish sih, lebih ke arah yang sopan lah. Macam tuh. Macam saya juga suka pakaian Malaysia yang baju kurung yang labu-labu macam yang biasa-biasa lah, tapi selesa untuk saya bergerak, selesa macam itu sajalah, bukan yang bagus-bagus, tak, yang biasa-biasa saja tapi nyaman dan senang atau sedap dipandang macam itu. Oke lah guys, macam itu sajalah komennya untuk saya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berkomentar ya. Apa kita saling berkomentar tapi kita jangan merendahkan ya guys. Jadi ada komentar yang membangun itu ya bagus ya guys, untuk mengingatkan macam itulah ya. Terima kasih lah untuk sahabat-sahabat semua yang sudah peduli macam itu ya. Semoga komentarnya, sarannya itu dapat diterima, dapat menjadikan mereka itu nanti berpikir dan mengkaji kembali lah apa salahnya mereka. Oke guys, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan apa yang saya utarakan tadi, apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Kita sama-sama negara berjiran guys. Walaupun ada silap apa ya, semoga dimaafkan. Kita tetap bersaudara karena kita seiman guys, seiman, satu agama macam itu ya. Jadi semoga bisa duduk bersampingan lah. Ada salahnya, ada silapnya, bisa dimaklumi, bisa dimaafkan macam itu. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang, kerja di Malaysia enak gak sih? Nggak enak. Jangan datang ke sini ya. Ya enak lah. Kalau nggak enak kenapa aku sampai 12 tahun di sini guys, ya kan? Sampai 12 tahun masnya? Enak lah. Makanya aku sempet bilang ya di video sebelumnya juga, kalau mau ke sini ya bukan ke Malaysia aja lah ya. Pokoknya di negara manapun kalian mau merantau, sebelum kalian tuh ngurus semuanya, siapin mental dulu guys ya. Mental tuh lebih penting dari segalanya ya. Betul mas. Kalau lu tuh mentalnya alah dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, aduh, nggak usah merantau ya, nggak usah merantau, di rumah aja sama mak bapak kalian tuh, nggak usah datang ke Malaysia ya. Aku di sini tuh apa yang gak enaknya di sini kan? Apa coba kalian tebak apa yang gak enaknya di sini? Selagi kita di sini tuh mengikuti prosedur, ya, mengikuti prosedur, masuk secara resmi, ya, nggak ilegal, enak-enak aja guys. Ya kita kerja tenang, ya kan, gaji setiap bulan, ya kan, kita cuti seminggu sekali, mau jalan kemana aja bebas kalau kita punya dokumen. Apa yang nggak enaknya? Temen di sini juga banyak orang Indonesia, ya kan? Ya walaupun di Malaysia tuh bukan orang Indonesia aja lah ya, dari negara mana-mana datang ke sini merantau. Kalau memang datang ke Malaysia itu nggak enak, kenapa mereka itu sampai datang ke sini? Ya, selain duitnya ringgit itu ya, selain duit ringgitnya tuh kuat ya, tinggi. Ya di sini kita kayak bukan merasa di luar negeri gitu loh guys ya. Di sini tuh kita kayak masih di Indonesia ya. Bukan gimana ya, kalau di sini tuh kayak menurut aku vibes-nya itu masih kayak di Indonesia, pokoknya daerah Sumatera kayak gitulah. Apalagi aku tuh kerjanya daerah kampung gitu kan. Menurut aku is okay ya, yang penting kita tuh jaga adab, attitude ya, terus menaati peraturan, dan kita tuh jangan sombong di sini. Itu udahlah paling aman di sini guys ya.
Jangan tanya enak apa enggaknya kerja di sini, enak. Tapi tebelin mental kalian dulu sebelum datang ke Malaysia. Itu aja pesanan. Ya. Untuk anak rantau Indonesia yang ada di Malaysia, terutama yang baru masuk, please guys, be smart. Kalau kita baru masuk di negara orang, tolonglah ikutkan etika, jaga adab, jaga tingkah laku kita sendiri. Sebab kita kerja, orang percaya kita. Maknanya dengan kerja kita yang bagus, bila ada orang lain dari sebangsa kita Indonesia masuk kerja lain, orang tu akan kata orang Indonesia tu akan okey, orang Indonesia tu okey, tak ada buat perangai macam-macam. Tapi bila mana kita buat perangai yang tak elok, kita mencuri di tempat orang, kita ambil hak orang lain, kita suka bergaduh, orang pun akan cam kita, Indonesia tak nak lah, Indonesia buat perangai tak elok, suka mencuri apa tak semua. Padahal tak semua orang dari Indonesia tu macam tu. Tak semua orang buat perangai yang tak elok. So please jaga adab. Jangan sampai pasal kita orang tak trust lagi dah orang sebangsa kita. Sebab tak semua orang, kan kesian kan dekat orang yang betul-betul nak niat kerja, tapi orang yang di Malaysia ni dah tak trust kita orang Indonesia. So macam kena elok lah buat perangai yang baik. Sebab macam saya cakap tadi lah, kalau kita buat baik, orang pun akan percayakan kita dan Allah pun akan lindungkan kita. Kalau kita kerja dengan niat yang betul, niat yang ikhlas, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita. Tahu tak, saya dah banyak jumpa orang yang dekat sini, bila tengok orang mana, orang Indonesia, dia orang tak respect tau. Sebab banyak sangat dah orang kita buat perangai. Tapi saya macam kecil hatilah sebab saya tak buat. Tapi kenapa semua orang Indonesia jadi kena sebabkan satu orang buat perangai? Tolong guys, untuk yang buat masuk pun juga sabar-sabarlah. Kita di tempat orang pun kerja tu mana ada yang tak penat kan. Mestilah semua teman-teman tempat kerja tu semualah bermasalah. Tapi kita kena pandai-pandai lah buat diri So untuk kita sihat-sihatlah semua, pandai-pandai jaga diri, pandai-pandai jaga badan, jangan sampai buat perangai yang orang dah tak trust kita. Kan kesian kan dekat orang yang betul-betul niat nak kerja tu. Pasalkan satu orang, jadi semua orang tu kena. Tak best lah kalau macam tu. Jadi bangsa kita pun rosak. Nama bangsa kita pun rosak di Malaysia ni. So please guys, bersihkan nama kita kat sini. Kalau kita tak boleh buat baik kat negara orang, at least kita tak adalah buat jahat, tak adalah nak menjatuhkan satu sama lain. Bila perlu kalau orang kata dari Indonesia, orang Indonesia, kita boleh harumkan nama negara kita. Kita buat baiklah kat sini. Tu je lah dari saya. Jangan sampai lah kita buat onar lah apa, tak faham lah Tahu nggak gaji harian atau kusikong di Malaysia guys? Ini harian saya ya. Ini saya aktivitasnya lagi menjaga benih sawit seperti ini, menggunakan bambu serta memasang kawat atau dawai seperti ini. Start dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 atau pukul 6 guys. Berapa gajinya? Cuma 100 ringgit guys. Bagiku itu cukup banyak guys. Oke, salam semangat. Masya Allah, tabarakallah. 7.000 lebih. 7.000 lebih ya. Sekarang Persiapan. dari tambang tolek dan dari pelanja entah. Alhamdulillah, syukurillah. Mau ngongkos Blombok. Nah, itulah beberapa kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia, yang dimana kalau berada di negara tetangga kita, tolong untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin yang baru masuk ke Malaysia, jaga adab, jaga etika. Sebab kalau kita jaga adab, jaga etika, tentunya orang akan suka kepada kita. Tapi kalau kita misal kata perilaku kita buruk, maka akan berdampak buruk kepada yang lainnya. Karena apa? Gara-gara satu orang atau dua orang yang berbuat perangai buruk, nanti ujung-ujungnya apa?
oh itu loh orang Indonesia suka gaduh-gaduh. Tapi kalau kita jaga adab, jaga sopan santun, respect terhadap warga sekitar, terhadap negara yang kita di mana tempat untuk mencari nafkah, insya Allah hasilnya akan baik-baik. Dan mbaknya daripada Indonesia pun juga dibuat terkejut dengan pakaian dan busana warga Malaysia yang dimana kalau di luar harus berpakaian sopan. Jadi jangan sampai berpakaian ketat-ketat sahabatku semua. Sebab kita berada di negara orang, tentunya kita harus mengikuti atau istilahnya menghormati suatu negara tersebut. Contohnya dari hal-hal yang kecil. Kemudian mas-masnya ketika bekerja di Malaysia pun juga dibuat cukup sangat kagum dengan suasana di Malaysia yang dimana sampai bertahan 12 tahun. Tentunya kalau nggak nyaman nggak mungkin bertahan 12 tahun lamanya. Bahkan kalau di Malaysia kerja kebun saja gajinya begitu sangat elit. Apalagi sekarang ringgit tengah naik. Dan pastinya jika datang ke suatu negara orang, maka untuk sahabat-sahabatku yang ingin merantau, ikuti cara yang resmi. Jangan sampai cara yang ilegal. Dan di Malaysia sahabatku semua merupakan salah satu negara tetangga yang warga Indonesianya mencari nafkah di Malaysia. Maka dari itu, kalau kalian ada yang menghina Malaysia, apa nggak malu sama saudara-saudara kita yang jutaan orang mencari nafkah di negara tetangga kita, Malaysia. Oke, untuk sahabat semua, cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.